Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kalau ditanya tadi kira-kira sekarang tanggal berapa Ramadannya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Terus ada yang tanggal 11 juga. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya. Ini menunjukkan satu petunjuk bahwa ternyata ada sesuatu yang terkait dengan kalender yang tidak sama. Dan kalau kalender matahari, kalender syamsiah yang Januari, Februari, Maret itu bersifat tetap, ya, bersifat tetap. Tapi kalender kita, kalender Hijriah yang didasarkan pada Komariah bulan itu ya walaupun kalau tidak 29 ya 30. Tapi mulai menggenapkannya 30, kemudian ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa Ramadannya. Sehingga berbeda-beda. Sehingga kalau untuk penanggalan ini menjadi satu hal yang agak ini membuat rancu gitu. Maka Muhammadiyah lagi menggagas dan sudah ini ya menggagas satu kalender global yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu ini yang nanti diusulkan di tingkat internasional yang bisa dipakai untuk kalender yang bersifat sama satu dunia. Walaupun mungkin bisa saja perbedaan dalam hal ibadah tetap ada. Jamaah sholat tarawih, insyaallah ya, tarawih isya dan nanti dilanjutkan tarawih. Ini juga menunjukkan tentang itu bahwa kita harus memperhatikan alam, ya. Kita harus punya ini sifat atau yang diberi gelar oleh Allah ulul albab. Lebih-lebih di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an yang menjadi apa? Menjadi petunjuk. Hudan wa bayyinat sebagai penjelas, penerang, dan juga sebagai furqan, pembeda. Nah, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang perlu dijelaskan juga oleh ahli agama, dijelaskan dengan kacamata agama. Kalau oleh orang yang ngertinya geografi kayak saya orang geografi, saya ingin menjelaskan satu apa yang tertulis di dalam Al-Quran dari kacamata geografi, yaitu masyrik wal maghrib. Kenapa? Masyrik wal maghrib. Mungkin jarang, tapi sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada belasan ayat Al-Quran yang berbicara tentang masyrik wal maghrib. Di antaranya Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Surat apa? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Surat Muzammil. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ini yang artinya dua. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Terus yang artinya banyak. Masyriq tapi banyak, maghrib tapi banyak. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij ada fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Saya bacakan mungkin artinya.
Yang tadi yang di dalam Quran surat Muzammil, dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka ambillah Dia sebagai penolong. Yang di dalam Quran surat Ar-Rahman, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan kedua tempat matahari terbenam. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenamnya matahari, bulan dan bintang juga. Sungguh kami pasti mampu. Atau ada juga yang lain, Al-Baqarah ayat 115. Jadi ada belasan sebenarnya yang berbicara tentang masyrik wal maghrib. Atau doa iftitah kita, doa yang pertama, Allahumma bangit baini wa baina khotoyaya kama bangatta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara masyrik dan maghrib. Antara masyrik dan maghrib. Diartikan apa masyrik dan maghrib? Diartikan ya tempat terbit matahari atau tempat terbenamnya matahari, atau juga diartikan timur dan barat. Saya orang geografi, saya akan lebih banyak dari kacamata geografi. Ya, mengapa jauh dari yang Allahumma bangit baini tadi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengambil jarak yang jauh itu dengan kata masyrik dan maghrib? Kenapa kira-kira? Ini dari kacamata geografi ini. Bumi kita itu bulat. Bulatnya bulat pepat, elip, seperti telur, tapi telurnya tidak telur berdiri, tapi telur rubuh, telur rubuh gitu ya, telur rubuh lah. Yang dimana telur rubuh itu jarak horizontal itu berarti timur barat, dengan yang utara selatan itu lebih panjang timur baratnya. Jadi keliling atau diameter bumi yang barat timur itu lebih panjang daripada utara selatan. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala kalau ini untuk menggambarkan jauhnya suatu tempat atau sesuatu itu dengan timur dan barat, bukan utara dan selatan. Mengapa juga lebih banyak menggunakan kata yang bersifat jamak, walaupun ada tadi yang bersifat satu, tunggal, atau yang dua. Kacamata geografi lagi kalau saya, ya, matahari dan bumi itu beredar. Lalu ketika beredar itu, ketika ini bumi mengitari matahari itu tidak dalam posisi yang tegak lurus, tidak dalam posisi yang tegak lurus. Ada kemiringan 23,5. Itulah yang nanti juga ini merupakan desain Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan kemiringan itu maka bagian yang terkena panas tidak tetap di bagian khatulistiwa, sehingga panasnya lebih merata, tidak terlalu ekstrim panas di daerah khatulistiwa dan tidak terlalu ekstrim dingin di daerah kutub. Ada pembagian yang lebih merata, sehingga ketika itu bergerak. Dan ada, kalau kita kenal gerak semu matahari tahunan. Gerak semu matahari tahunan, kalau sekarang kemarin tanggal 21 Maret matahari tepat di garis khatulistiwa. Tapi nanti akan geser ke utara, tepat 21 Juni garis balik utara. Yang di utara nanti akan mengalami musim panas, yang selatan mengalami musim dingin. Nanti balik lagi di garis khatulistiwa 23 September dan nanti berada di garis balik selatan 22 Desember. Nah, ini juga desain Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Nanti ada Al-Qur'an juga yang bicara tentang bayang-bayang gitu. Nah, ini sehingga ketika kita melihat matahari itu tidak tepat matahari terbit itu di timur yang tetap itu, tapi dia bergeser, ya, bergeser. Tadi garis balik utara, garis balik selatan bisa.
Makanya juga ada yang berbicara tentang timur dua dan barat juga dua. Walaupun dari kacamata agama bisa tinjauannya adalah nanti pada saat hari kiamat, ya, pada saat hari kiamat matahari terbit dari arah barat, ya, dan ya jadi dibalik itu. Nah ini yang tinjauan agama, tapi kalau tinjauan geografi semacam itu karena memang ada gerak semu matahari tahunan, garis balik utara, garis balik selatan. Dan mengapa juga ini sangat relatif? Karena timur dan barat itu sangat relatif. Relatif kenapa? Ada titik utara, titik selatan ada, kutub utara, kutub selatan ada. Tapi tidak ada titik timur, tidak ada titik barat. Kita kalau ada tebak-tebakan gitu ya, boleh tebak-tebakan ya. Di mana sih di bumi ini kita hanya bisa melihat satu arah saja? Maka jawabannya kita berada di kutub. Titik kutub utara kita hanya akan bisa melihat arah selatan. Ketika kita berada di kutub selatan kita hanya bisa melihat arah utara saja. Gitu. Terus mengapa? Ya tadi ya, mengapa arah timur itu sangat relatif? Karena tidak ada titik kita ke arah timur. Nah, Purwokerto timurnya apa? Purbalingga misalkan. Purbalingga nanti masih ada timurnya lagi Banjarnegara gitu. Termasuk ini maghrib, waktu maghrib misalkan. Wah, waktu maghrib sekarang maghrib di daerah Purwokerto, nanti bergerak terus kan. Adzan itu kalau itu jalan-jalan terus itu, bukan hanya maghrib aja, waktunya ini. Jadi termasuk maghrib sangat relatif gitu ya. Bahkan kalau kita terbang ke alam semesta sudah tidak ada arah lagi. Bahkan termasuk kalau kita berada di inti bumi kita sudah juga tidak ada timur barat arah apapun tidak ada. Jadi wajar saja Allah Subhanahu wa taala membuat atau menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa untuk menggambarkan sesuatu yang jauh itu menggunakan masyrik dan maghrib, atau ternyata menggunakan kata yang plural atau jamak ini. Selanjutnya kalau dari sisi yang lain juga bisa ditinjau dari sisi para sufi ya, atau kontemporer juga, dunia barat dan dunia timur juga bisa. Dunia barat itu adalah dunia yang lebih mengandalkan akal, nalar, logika, filsafat itu. Tapi kalau dunia timur yang Asia, Afrika adalah yang lebih mengandalkan jiwa-jiwa spiritual, termasuk kejiwaan atau psikologi. Ini juga menjadi satu kutub yang Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menjadi penguasa. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah yang ini juga masyriq dan maghrib, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu wa samma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Nah, timur dan barat dalam arti yang mana terserah kita ya. Dari kacamata mana, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang ketika para sahabat mau sholat tapi arah kiblatnya nggak tahu karena gelap malam-malam, gitu ya. Sehingga dari manapun ternyata ketika pagi dibuka, oh ternyata saya tidak menghadap kiblat, ora apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa. Termasuk ketika kita berada di manapun, terutama lagi di perjalanan, di kendaraan, maka dimanapun ketika kita yakin itu kiblat, maka dimanapun wajah Allah itu ada. Ya demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.